mindset saya seorang pekerja keras ya gitu. Kalaupun saya seorang birokrasi, di sisi lain ya walaupun kecil-kecilan saya punya usaha lah gitu. Sehingga kombin dari itu dengan tidak mengurangi rasa tanggung jawab saya sebagai abdi negara, kegiatan-kegiatan luar itu juga jalan juga. Tidak ada orang yang bangkrut ketika sering bersedekah. Sering bersedekah. Tidak, justru dengan sedekah itu akan membuka lubang-lubang pintu-pintu rezeki. Dan saya yakinin itu. Saya sangat yakin Allah akan bersama orang yang berbuat baik kepada ciptaannya Allah. Ketika kalian punya mimpi, mimpilah yang tinggi. Mimpilah yang tinggi. Kenapa? Jangan pelit untuk bermimpi. Tapi yang paling penting implementasi dari keinginan itu. Implementasi. Bagaimana ya, kita harus belajar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial sekali karena ini podcast pertama di bulan Ramadan. Tentu juga dengan narasumber yang sangat spesial di sini. Iya. Kami telah mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala UPP Sapudi, Pak Rudi. Ini mau dipanggil Pak, Mas atau apa ini ya? Ya apa? Terserah lah yang penting yang enak menurut sampean deh gitu ya. Kalau di sahabat KM Hafiz untuk menyapa pemirsa itu sahabat KM Hafiz. Gimana kalau sahabat Rudi saja ini? Benar sahabat. Gak masalah. Jee. Sahabat Rudi. Jee. Ya. Di bulan Ramadan, menurut sahabat Rudi ini bulan Ramadan ini momentum apa ini? Baik, alhamdulillah kita sudah datang di bulan Ramadan ya, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tepatnya di 1443 Hijriah. Momen Ramadan adalah momen bagaimana kita melatih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kepekaan kita untuk kita bisa berempati, peka kepada sesama, karena memang saya itu bermanfaat kepada masyarakat lain. Saya ini bisa berguna kepada masyarakat lain sebagai implementasi, walaupun tidak seberapa, setidaknya saya bisa berbagi kepada masyarakat, utamanya masyarakat Pamekasan. Iya, betul sekali. Ini sangat bermakna sekali, memberikan pesan bahwa kita hidup tidak sendiri. Benar. Kita hidup bersosial. Benar. Kita harus bermanfaat juga untuk orang lain, dan itu juga seiring berjalan waktu dicerminkan oleh sahabat Rudi. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Sahabat KM Hafiz, mungkin yang sahabat KM Hafiz tahu tentang sahabat Rudi sekarang sudah menjadi Kepala UPP Sapudi. Tapi kan belum tahu kan rekam jejaknya dari dulu seperti apa dan mengawalinya seperti apa. Tampaknya sahabat Rudi ini juga mahir di bidang hukum. Dulu belajar memilih untuk terjun kuliah di jurusan hukum itu seperti apa? Ya, memang saya senang ya. Saya senang. Kenapa saya memilih di bidang hukum? Karena saya senang. Karena dari sivitas apapun itu ujung-ujungnya akan ke hukum. Contoh, ketika kita membuat perikatan ekonomi, larinya ke hukum juga. Ada notaris kan begitu. Iya. Apapun nanti ujung-ujungnya kita ada perikatan di hukum. Satu. Yang kedua, ketika kita ketika kita menjalankan roda pemerintahan, juga ada undang-undang, ada regulasi yang semuanya kita ikat. Ada payung hukumnya, sehingga ketika kita menjalankan roda pemerintahan ada semua payungnya gitu. Maka dari itu fungsi hukum, apa fungsi hukum? Fungsi hukum itu untuk menjamin kita punya kepastian. Baik itu dari perikatan, baik itu dari regulasi-regulasi yang lain, sehingga ketika kita akan melangkah, payung hukumnya sudah ada gitu. Berarti dasar awalnya untuk memilih terjun untuk kuliah di bidang hukum itu jurusannya adalah karena kehidupan ini sudah terikat dengan hukum. Itu salah satu yang menjadikan acuan saya gitu. Kira-kira begitu.
Dulu kuliahnya di mana dulu untuk S1-nya? S1-nya saya di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya gitu. Dan S2-nya saya ngambil di Malang. Di Malang. Gitu. Berarti sama-sama di Jawa Timur ini. Sama-sama di Jawa Timur karena memang secara regulasi saya sudah menjadi PNS ya gitu. Saya jadi tidak boleh kemana-mana gitu. Gitu karena akan saya linearkan dengan kompetensi itu di kepegawaian itu tidak boleh jauh dari tempat lokasi kita kerja. Emang dulu waktu kuliah sambil kerja di mana? Saya alhamdulillah tahun 87 keluar SMA. SMA 1 dan tahun 88 saya langsung kerja. Basic saya waktu itu masih SMA. Dan menurut saya tadinya saya berkeberatan untuk bekerja. Namun ketika saya kumpul sama teman-teman yang kos di tempat kos, kok sepertinya teman-teman itu repot menyibukkan diri, toh nanti akan kerja. Sementara saya sudah berdua peluang kerja, kok gak kerja gitu. Ya akhirnya saya punya timbul pikiran dewasa. Tahun 88 saya kerja di Kementerian Perhubungan. Di Kementerian Perhubungan. Ya, gitu. Berarti waktu lulus SMA itu sudah berpikir bagaimana saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Saya pikir itu seperti air mengalir aja gitu. Air mengalir aja. Gitu. Di mana teman-teman yang lain mungkin waktu itu masih berpikir bagaimana kita fokus terhadap pendidikan ataupun hanya bermain-main saja, tapi sahabat Rudy ini sudah berpikir bagaimana pendidikan jalan, benar, kerja juga jalan, bisa mandiri juga. Ya benar, karena mindset saya seorang pekerja keras ya gitu. Kalaupun saya seorang birokrasi, di sisi lain ya walaupun kecil-kecilan saya punya usaha lah gitu. Sehingga kombin dari itu dengan tidak mengurangi rasa tanggung jawab saya sebagai abdi negara, kegiatan-kegiatan luar itu juga jalan juga. Begitu. Bagaimana caranya membagi waktu dulu antara pendidikan dan juga kesibukan kerja di waktu itu? Tentunya ketika kita punya waktu kerja, waktu itu saya kerja tidak harus saya berangkat jam 7 pulang jam 4. Karena waktu awal saya kerja, saya ditempatkan di Ujung Kamal. Saya sebagai regulator yang memberangkatkan kapal Ujung Kamal itu. Sehingga waktu yang sampean tanyakan benar-benar saya manfaatkan. Kenapa? Waktu kita kerja itu sip-sipan. Nah, saat sip pagi, sip siang, sip malam, pastinya saya pasti ada punya waktu. Dan kita memanage waktu supaya akan balance lah. Di satu sisi saya akan bertanggung jawab kepada negara, di sisi lain saya juga manfaatkan untuk saya bersekolah lagi. Iya, gitu. Luar biasa. Sahabat Kang Hafiz, ini pelajaran penting sebenarnya bahwa walaupun kita sedang belajar, kita bisa sebenarnya mengatur waktu sebaik mungkin. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, tergantung bagaimana kita punya kemauan. Yang penting niat dulu, kemauan gitu. Insya Allah kemampuan nanti akan berjalan gitu. Sejak lulus SMA sudah terlihat nih kerja kerasnya berarti. Insya Allah. Insya Allah. Terus berarti menekuni karir itu di bidang perhubungan itu? Ya, alhamdulillah saya dulu masuk awal tahun 88 itu umur saya masih 19. Masih 19. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah umur 54. Di sisi karir saya juga bersyukur saya sudah mencapai puncak karir saya sebagai kepala kantor. Sebelum jadi kepala UPP Sapudi itu bertugasnya di mana saja? Jadi di awal tahun 88 memang saya punya pekerjaan itu menurut saya penuh dinamika ya. Kenapa? Memang di tahun 88 sampai tahun 90 saya ditugaskan oleh negara di Ujung Kamal. Yang memberangkatkan kapal-kapal feri gitu ya. Terus di tahun 90 saya sekolah ke Jakarta, tugas belajar dari kantor. Tahun 92 sampai tahun 98 saya ditugaskan untuk mengawasi kapal perintis. Tentunya saya harus
berlayar gitu. Kita membantu masyarakat di Sumeneb ya. Untuk tahu sendiri kan masyarakat Sumeneb, di Sumeneb itu pulau-pulaunya banyak. Banyak sekali. Iya. Di Sumeneb itu kalau nggak keliru itu pulaunya itu kurang lebih 126 atau 146 itu. Dan lebih banyak yang pulau-pulau yang tidak ditempatin. Tidak ditempatin. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan atensi untuk masyarakat kepulauan itu dimasukin oleh kapal-kapal perintis gitu, sehingga masyarakat setidaknya akan menikmati hasil pembangunan. Oh, saya diperhatikan sama pemerintah. Iya. Begitu. Terus setelah jadi operator di Kamal, Ya. Setelah itu bertugas di mana waktu itu? Sekolah ke Jakarta Ke saya. Jakarta. 2 tahun. Gitu. 2 tahun. Setelah sekolah Berlayar. berlayar. Dari 92 sampai 98. Dari 92 sampai 98. Benar. Setelah itu saya pindah ke sini, ke kampung halaman. Ke kampung halaman. Ya. Pulang lah. Pulang. Di mana? Di KUPP Beranta. Di KUPP. Nah, saya dari 98 dan di 2010 saya alhamdulillah diangkat menjadi kepala kantor di Beranta juga. Ya. Jadi kalau saya bercerita tentang karir saya, 2010 sampai 2013 saya jadi kepala kantor di Beranta. 2013 sampai 2017 saya dipindah ke Bawean, ke Pulau Bawean. Alhamdulillah saya bisa membangun Pulau Bawean. Pun juga ketika di Beranta saya bisa membangun 3 pelabuhan sekaligus ya. 3 pelabuhan. Baik di Pasean, baik di Beranta maupun di Taden gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmatin oleh masyarakat. Pun juga ketika saya pindah ke Sapudi di tahun 2000 pertengahan. Di Bawean maksudnya. Di Bawean di pertengahan 2013. Alhamdulillah saya juga bisa membangun pelabuhan di Bawean gitu. Saya di Bawean cukup lama, kurang lebih 5 tahun di sana. Sampai pertengahan 2017, akhir 2017. Di akhir 17 saya pindah ke Situbondo di Panarukan. Saya cuma 1 tahun di sana. 1 tahun. Jadi 2018 akhir saya pindah ke Sapudi. Nah, sekarang saya sudah di Sapudi. Pun juga baik di Panarukan saya juga membangun kantor dan masjid di sana yang megah, alhamdulillah. Sekarang saya pindah ke Sapudi. Nah, iya. Sapudi sudah saya bangun bangun kantornya sehingga teman-teman anggota saya bisa layak untuk mengantor di sana. Iya. Ini yang menarik saat bekerja awalnya kan di luar daerah, ya, bukan di Pamekasan. Terus pulang ke Pamekasan waktu itu yang ada di mindset seperti apa? Benar. Jadi ending dari saya ke sana memang tentunya saya membangun Pamekasan. Membangun dalam Pamekasan tentunya dari apa? Dari sisi kementerian yang saya lakukan sekarang, yaitu Kementerian Perhubungan. Makanya waktu itu saya alhamdulillah bisa membangun Pasean, bisa membangun Beranta, bisa membangun Taden. Karena wilayah kerja saya Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Yeah. Berangkat dari pengalaman saya, hal-hal yang bisa saya hal-hal yang bisa saya minta ke pusat, tentunya dengan argumen, tentunya dengan justifikasi. Akhirnya kantor pusat mengatakan, oh ya benar, permintaan Pak Rudi itu harus di-approve. Ya, ini saya merasa berterima kasih kepada kantor pusat saya yang selalu ketika permintaan itu kita mintakan ke pusat, langsung disetujui. Disetujui, dan sampai sekarang di Beranta dengan upgrading di sana itu jadi lebih bermanfaat lah. Kapal sangat bermanfaat. Sudah bisa sandar lagi. Kapal juga. bisa sandar, masyarakat bisa menikmatin wisata mancing di sana gitu. Dan itu merupakan saya sendiri sebagai pencetus untuk membangun itu benar-benar puas dan bangga. Ketika melihat masyarakat berarti menikmatin. Ini hasil dari bagaimana pemerintah membangun
kan begitu. Itu dampak positif. Dan kebetulan waktu itu kepala UPP-nya Saya, gitu. Iya. Terus kalau yang di pasien yang masuk pamekasan juga waktu itu analisanya seperti apa? Benar. Jadi di pasien itu saya berpikir potensi dari sisi maritim di pasien itu sebenarnya potensinya bagus. Pasien itu pintu utara Pamekasan, iya, yang berbatasan dengan laut lepas gitu. Sebenarnya target saya ke depan itu di situ harus ada fasilitas pelabuhan di mana hinterlandnya itu harus juga diadakan. Apa maksud hinterlandnya itu? Contoh di situ ada ada tanah yang nantinya akan berintegrasi dengan apa yang dinamakan dengan pemangkutan hasil dari dari yang didapat dari itu. Contoh kemarin dulu waktu saya tugas di sana ada wacana untuk membangun kawasan itu, bukan membangun, untuk menjadikan kawasan itu sebagai sentra tebu. Sentra tebu. Sehingga hasil dari itu kalau untuk kita distribusikan keluar daerah kan sudah kita sanggah dengan adanya pelabuhan itu. Oh, berarti wacana tersebut itu di sana sebenarnya potensial. Potensi banget. Potensi banget. Karena sepanjang yang saya alami, ketika pelabuhan itu kita buka, efek dominonya akan banyak. Pastilah ada pelabuhan, ada kapal besar, ada muatan yang dibawa. Pasti itu akan efek domino itu akan jalan gitu. Pergerakan ekonominya akan makin besar. Itu nanti tentunya itu. Tujuannya akan ke sana. Setelah ekonominya berputar, masyarakat akan kesejahteraan. Kesejahteraannya juga akan meningkat. Pasti itu. Well, kita berpikir ke depan seperti itu. Setelah berkarir di dunia perhubungan hingga sampai 30 tahun lebih ini. 35 ya? 35 ya. 35 lebih. Apa sih sebenarnya yang bisa diambil hikmah pelajaran selama perjalanan 30 tahun lebih? Baik, yang pertama ya, selalu saya punya prinsip bagaimana saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu prinsip saya. Baik di bidang karir maupun di bidang sosial saya gitu. Karena apa? Ya itulah bekal kita untuk mati. Kita mau kemana lagi gitu. Ketika kita punya mindset bahwa kita bisa berguna kepada orang lain, tentunya harus kita implementasikan apa yang harus kita bantu kepada masyarakat. Contoh yang tadi sudah saya kupas tadi, saya harus membangun pelabuhan di Beranta itu. Yang terjadi apa? Garam yang tadinya dipakai perahu, sekarang kapal kan bisa sandar langsung. Pun juga kepada masyarakat sepertinya bukan hanya masyarakat sekitar, masyarakat Pamekasan pada khususnya bisa menikmati di sana. Apa pagi-pagi mancing, olahraga di sana. Itu salah satu yang bisa saya kontribusikan kepada masyarakat. Saat melihat sekarang Beranta sudah semakin hidup daripada dulu setelah di upgrading, apa yang dirasakan oleh sahabat Rudy? Tentunya saya punya kepuasan. Satu, memang dari sisi karir pastilah ada target untuk bagaimana saya meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan alhamdulillah meningkat gitu. Dan itu juga berkontribusi terhadap masyarakat setempat, terutama di Pamekasan juga berkontribusi, terhadap negara juga berkontribusi. Benar. Itu yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan prinsipnya tadi yang dicerminkan oleh sahabat Rudy, sebenarnya hidup itu tidak sendiri. Kita harus bermanfaat. Benar. Iya. Benar. Ini kan sekarang sudah pakai batik. Dulu katanya memang sudah bergelut di dunia batik. Gimana itu sebenarnya ceritanya? Benar. Jadi mulai tahun 2006 saya terinspirasi oleh teman saya yang namanya Abi Batik, ada di sini juga. Saya di samping saya punya kewajiban negara, saya berbisnis batik ya. Waktu itu sebulan 4 kali ya
Biasanya di hari Minggu saya berpameran di Jakarta gitu. Alhamdulillah waktu itu 2006. 2006 berarti sudah sering mempromosikan Ya. batik daerah ke sana. kota. Iya. Baik itu pameran maupun saya masukkan kepada batik-batik ternama ya, seperti batik keris, batik Danar Hardi, batik Semar. Pokoknya kontribusi itu saya jual batik itu bukan hanya di Pamekasan, bukan hanya di Surabaya, justru di sentra-sentra batik itu yang saya masukin. Itu yang Ya, jadi karena sasaran. Karena batik Madura itu punya karakter. Ya, ketika saya baru-barunya berpameran di Jakarta, orang pasti mengatakan batik Madura pasti mahal. Ini batik Madura ya pasti mahal gitu. Dan memang waktu itu saya punya kebanggaan ya ketika para ibu-ibu pejabat, ketika pada masyarakat yang utamanya ini, karena memang batik Madura itu di brandnya itu pasti mahal. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Alhamdulillah berkat kerja keras saya dapat toko juga di Tamrin City ya. Ada 2 toko di sana. Pun juga saya di tahun 2007 atau 2000 saya buka counter di Tunjungan Plaza gitu. Ya itu sebagai kegigihan saya untuk bagaimana juga saya memamerkan, menciptakan peluang kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu kita akomodir, kita wadain. Biasanya yang masyarakat kecil bawa ke rumah dijual, saya bawa ke situ. Oh iya. Itulah artinya sehingga menumbuhkan hubungan. Dan insya Allah masyarakat batik, apalagi pembatik itu pasti banyak kenal saya lah gitu. Iya. Ini sebelum jauh juga bahas soal batik. Ya. Waktu itu memilih untuk bisnis batik itu kenapa? Kenapa Ya. harus batik? Baik. Apa karena melihat bahwa batik Madura khususnya Pamekasan ini memiliki karakter tersendiri atau seperti apa sebenarnya? Ya ada dua yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Ada dari sisi art seni, ada dari sisi bisnis gitu. Oh ya, dari sisi art dulu. Saya sampai sekarang mungkin di rumah saya itu ada satu lemari isi batik semua. Batik semua. Dan itu sekarang saya sudah tidak jual lagi. Saya tidak jual, saya cuma menikmatin aja. Ketika saya tertarik kepada tamu, saya kasihkan gitu. Itu dari art. Saya ngelihat batik itu kepuasan gitu. Dari sisi bisnisnya juga bagus lah. Namun sekarang sejak saya jadi kepala kantor, saya sudah tidak berbisnis. Namun saya tetap mempertahankan pembatik-pembatik saya yang ada puluhan ya, baik di Tongkat maupun di Buruh saya pertahankan. Kenapa? Biar masyarakat sana punya mata pencaharian. Walaupun hasil dari batiknya itu nggak pernah saya jual. Gitu. Iya. Berarti tetap memperhatikan para pasti. pembatik. Ya, karena begini. Itu juga satu kebanggaan saya ketika para pembatik-pembatik itu mendapat harapan. Pasti dia dapat ongkos kan dari kita. Iya. Apa harapan kita? Harapan dia ketika momen sekarang ini Idul Fitri ya. Idul Fitri. Pasti ada yang diharapkan kan dari ongkos ya. Termasuk juga ketika Maulud, iya. saya dijadikan sandaran kepada masyarakat pembatik itu. Pak Rudi, saya besok mau ada acara ini ya, kita bantu, kita support gitu. Itu suatu kebanggaan saya ketika saya benar-benar melihat, utamanya pembatik saya dulu ya, pulang dengan tersenyum. Iya. Dan dia melaksanakan sunnah untuk bagaimana merayakan seperti Isra Mi'raj, Maulud Nabi. Tentunya bentar lagi ini momen ini. Iya. Idul Fitri. Iya, gitu. betul sekali. Suatu kebanggaan ketika saya bisa menyantunin dia itu. Berarti
ini sebenarnya juga masuk secara tidak langsung masuk dalam prinsipnya sahabat Rudy kan? Iya. Juga bermanfaat. Bukan secara tidak langsung dong. Karena bagaimana seperti saya bilang tadi, bagaimana saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu atensi saya gitu. Tadi sebenarnya yang menarik itu juga kolaborasi di bisnis itu memadukan antara art dengan bisnis. Ya. Jadinya dapat dua kepuasan. Dapat dua. Pertamanya puas karena yang dibisniskan adalah suatu hal seni yang kita sukai. Terus yang kedua saat menguntungkan dari segi bisnisnya ini juga membahagiakan. Benar. Dan luar biasa ya, karena begini. Alhamdulillah tiap saya pameran di Jakarta itu, alhamdulillah luar biasa hasilnya gitu. Luar biasa gitu. Berarti ketertarikan orang luar terhadap batik Madura terutama Pamekasan ini sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Cuman tinggal bagaimana terus dikembangkan, didorong untuk lebih berkembang. Kita kemas. Pembeli batik, utamanya ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu ya, itu butuh penjelasan ini batik apa maksudnya gitu. Tentunya saya punya sedikit lah skill ya, juga saya belajar kepada orang-orang yang pembatik. Oh ini motif jagat, oh ini motif ini. Dulu waktu kerajaan begini, wah tambah tertarik. Batik itu tidak ditawar. Berapa ini Pak? Maaf ya, saya nanya ngomong 5 juta Bu, oh ya. 5 juta Bu, karena artnya ya. Saya dulu beli batik kuno ya, Madura, saya beli 350. Saya jual jutaan gitu. Karena artnya. Sekarang sampai tidak usah, sampai bisa membandingkan ketika gambar ya. Orang gambar itu modalnya nggak seberapa, tapi ketika hasil gambar itu masuk, kan tak terbatas. Apa kata saya katanya? Iya. Berapa? Saya beli segini Pak, nggak saya jual. Ini hasil seni saya. Berarti ada nilai art yang itu bisa tak terhingga. Benar. Dan terus tadi juga ada nilai historis yang itu juga mempengaruhi. Benar. Tergantung juga bagaimana kita menjelaskan. Ini batik, ini buatan tahun sekian, ini motifnya sekian. Waktu dulu ini digunakan untuk apa? Tambah tertarik. Iya, dan itu benar-benar kuno, bukan kita ini. Dia ini. Apa yang terjadi? Telepon lagi Pak, itu batik yang dibeli Pak, saya kan Renaldi Batik ya, dibeli itu diminta temanku Pak, alhamdulillah saya jual 2 kali lipat gitu. Nah, karena memang tidak terhingga gitu. Sama seperti sampean ketika sampai melukis, feelnya ada, terus hasilnya bagus. Sampean kan ada nggak standar lukisan? Iya. Enggak, saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Tergantung kalau kita sudah tertarik suatu hal, berapapun harganya, biasanya kalau kita mampu kita langsung. Iya. Beda kalau kita beli beras per kilonya sekian. Iya, betul. Seni seperti itu. Alhamdulillah, kolaborasi seni sama bisnis itu yang membuat saya nyaman, saya puas gitu. Sehingga alhamdulillah saya seperti sekarang ini ya berkat doa-doa yang saya kasihkan kepada orang-orang itu. Saya didoakan kan sama orang-orang itu. Iya. Berarti ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi para pembatik di Pamekasan terutama ketika mereka bisa memadukan antara art sama bisnis. Iya. Namun yang saya lihat umumnya pembatik itu orientasinya bukan art, bisnis gitu. Lebih kepada bisnis. Sebenarnya bisnis gitu. Saya pun juga tidak menyalahkan dia. Kenapa? Karena dia juga hasilnya juga dari dia. Iya. Gitu. Kalau pembatik ke saya ya, di sinilah saya saring di sini. Di sinilah saya kemas, di sinilah saya branding. Sehingga batik yang sekian akan berapa kali lipat nanti saya jual. Dan saya bukan dalam rangka tanda kutip ya, merugikan orang pembeli, tidak. Pembeli pun puas. Oh iya ya, benar Pak Rudy ya. Sama ketika singkong hanya direbus, tetapi tidak kita casing, kemas dengan baik, kan beda. Terus dikasih brand. Jadi saya teringat ketika ada basicnya sama-sama kopi, dijual di tepi jalan, dijual di kafe, dijual di hotel bintang 5.
sama-sama kopi, tapi sentuhannya kan beda. Sentuhannya beda. Ya. Dan orang yang menikmati juga punya kepuasan. Di situ yang membuat tidak merugikan. Gitu. Tidak merugikan. Bagaimana kopi ratusan ribu ketika di hotel bintang 5? Iya. Dan kita, saya sih tidak mengatakan it's okay. Itulah menurut saya kepuasan. Orang bukan masalah kopinya juga. Dia berkopi di hotel bintang 5 kepuasan dong. Yang mahal kan view-nya juga. Iya, betul. Ini pemikiran sangat luar biasa saat para pembisnis itu memikirkan bagaimana memuaskan pelanggannya. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Karena kepuasan itu kan sulit juga didapatkan. Oh ya. Iya. Ya. Ketika sudah puas pasti akan bayar walaupun berapa. Oh ya, itu tentunya kita jangan merugikan ya. Apa adanya bahwa ini gini. Mungkin bahasa vulgarnya jangan tipu pelanggan itu. Apa adanya ini gini. Dan alhamdulillah pelanggan saya tidak pernah komplain ke saya. Cuman memang kenapa saya di 2010 sejak saya jadi kepala kantor saya tidak menjual lagi gitu. Saya memberikan kepada masyarakat, memberikan motivasi lah. Ayo, monggo. Mungkin ada satu keinginan saya untuk saya wadain, fasilitasi masyarakat itu biar kan yang paling masyarakat itu bingung pasca setelah selesai membatik kan, pascanya mau diapakan? Ketika itu tidak kita jembatani untuk kita jual, itu yang menurut saya kita bertanggung jawab juga kepada masyarakat, utamanya masyarakat UKM itu. Iya. Ini terakhir, sahabat Rudy kan sering juga berbagi terus untuk bermanfaat. Itu sebenarnya ini bahasa nodong pertanyaannya ini. Iya. Sahabat Rudy itu tidak takut berkurang kekayaannya dengan berbagi seperti itu. Itu yang memang salah kaprah. Iya. Tidak ada orang yang bangkrut ketika sering bersedekah. Tidak. Justru dengan sedekah itu akan membuka lubang-lubang pintu-pintu rezeki. Dan saya yakinin itu. Saya sangat yakin Allah akan bersama orang yang berbuat baik kepada ciptaannya Allah. Saya yakin itu. Iya. Ini sahabat KM Hafiz yang penting dipelajari dari sahabat Rudy, bahwa jangan takut dengan apa yang kita miliki untuk diberikan, apalagi orang yang membutuhkan ya. Apalagi orang yang membutuhkan. Tentu ini akan membuka sebenarnya pintu-pintu rezeki bagi kita sendiri. Benar, ini yang penting dipelajari dari sosok sahabat Rudy, dari perbincangan dari tadi. Sebelum ditutup, ada pesan bagi kalangan milenial ini. Apa pesan di sana? Yang pertama, untuk kalangan milenial ya, ketika kalian punya mimpi, mimpilah yang tinggi. Kenapa? Jangan pelit untuk bermimpi. Tapi yang paling penting implementasi dari keinginan itu. Implementasi. Bagaimana ya, kita harus belajar dong. Satu, belajarlah kepada orang sukses. Karena orang sukses itu sudah ditempa. Bagaimana dia dinamikanya naik turunnya dia sudah ditempa. Dan alhamdulillah, mari kalau minta masukan saya begini karena memang saya punya etos kerja. Saya bagaimanapun apapun itu harus jadi duit, tapi yang benar gitu. Setelah jadi duit kita dapatkan, nggak apa-apa kita salurkan juga, kita sedekahkan gitu. Itu suatu kepuasan bagi saya gitu. Suatu kepuasan. Itu kata kuncinya. Saat berbagi menjadi suatu kepuasan bagi sahabat Rudy. Iya. Gitu. Itulah sosok Rudy yang sahabat KM Hafiz perlu ketahui juga, bahwa kesederhanaan dari sosok Rudy sudah terlihat dari perbincangan kali ini dan rekam jejaknya sejauh ini. Tentu tadi juga pesan yang sangat luar biasa. Kalau sekarang para pemuda, janganlah takut untuk bermimpi. Karena kalau kalian bermimpi, kalian akan tahu seperti apa dan harus seperti apa jalan yang kalian tempuh untuk meraih mimpi kalian. Nah, itu yang paling penting. Bukan hanya bermimpi, tapi implementasinya juga. Itu yang penting. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.